Selamat siang, perkenalkan nama saya Fortuna Telilo dan ini teman saya Marlina Putri Lamalu. Yohana Nenabu. Kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan tema pengembangan strategi keamanan produk perikanan untuk ekspor ke Amerika Serikat. Latar belakang, pada era perdagangan bebas, produk perikanan Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing, baik dalam mutu produk maupun efisiensi dalam produksi. Tantangan terbesar bagi produk pangan, termasuk produk perikanan di Indonesia, yang paling utama adalah keamanan pangan. Persyaratan keamanan pangan menjadi hambatan non-tarif untuk memasuki pasar ekspor, utamanya pada kualitas produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan negara pengimpor. Sejak tahun 2004, Indonesia menjadi negara penghasil tuna nomor 1 di dunia. Rencana Strategi 2010-2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menargetkan kenaikan produk dari 5,38 juta ton di tahun 2010 menjadi 5,5 juta ton pada tahun 2014. Negara tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia adalah Amerika Serikat, diusul kemudian Cina, Jepang, Uni Eropa, serta negara-negara lain. Tahun 2010 realisasi ekspor hasil perikanan sebesar 3,5 miliar dolar AS, 32.250 triliun. Negara utama tujuan ekspor produk perikanan yakni Amerika Serikat 1,07 miliar dolar atau 10.165 triliun, 30,4%. Jepang 806 juta dolar atau 7.657 triliun atau 22,9%, dan Eropa 459,8 juta dolar atau 4.368 triliun, 13,1%. Akan tetapi kasus penahanan dan penolakan produk perikanan Indonesia masih sering terjadi. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pengumpulan data, analisis, dan pengembangan rekomendasi. Data perkembangan penolakan produk perikanan Indonesia di Amerika Serikat merupakan data sekunder 3 tahun terakhir, yaitu 2010 sampai 2012, yang diperoleh dengan cara mengakses data ke website melalui internet yang dipublikasi oleh. Dilakukan juga kasus di PT AA yang telah mendapatkan sertifikat HACCP dari KKP dengan cara observasi dokumen sistem HACCP perusahaan, wawancara, dan audit. Pengumpulan resolusi data perkembangan dan standar keamanan perikanan Indonesia dan FDA diperoleh dengan mengakses website KKP dan FDA. Hasil dan pembahasan perkembangan penolakan produk perikanan Indonesia oleh FDAD. Data khusus penolakan produk perikanan Indonesia selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2010, 2011, dan 2012, menunjukkan bahwa penolakan produk Indonesia mengalami fluktuasi. Pengelompokan berdasarkan alasan penolakan tahun 2010 sampai 2012. Gambar kedua memberikan hasil tahun 2010. Alasan penolakan tertinggi adalah karena VLT 41% atau 118 kasus dan Salmonella 37% atau 108 kasus. Sedangkan 9% atau 27 kasus karena kloromfenisol atau
dan 5% atau 13 kasus karena listeria. Tahun 2011, kasus salmonella mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu 64% atau 315 kasus, sedangkan alasan filthy secara persentase menurun menjadi 30%. Namun secara jumlah meningkatkan menjadi 146 kasus. Sisanya adalah 3% atau 13 kasus karena fed drug race dan 2% alasan penolakan tertinggi adalah filthy 42%, namun dengan jumlah yang meningkat 176 kasus. Sedangkan karena alasan salmonella dengan persentase 27% dengan jumlah yang hampir sama dengan tahun 2010, yaitu 111 kasus. Sisanya 11% atau 46 kasus karena chloramphenicol, 6% atau 26 kasus karena Pisonous, 6% atau 24 kasus karena kasus fed drug race dan 5% atau 22 kasus karena MVR HCCP atau manufacturing HCCP. Data tersebut menunjukkan faktor perbaikan produk perikanan Indonesia adalah pada permasalahan salmonella dan filthy. Ini adalah gambar 1, yaitu kasus penolakan produk perikanan oleh FDA periode 2010 dan 2012. Hasil studi kasus keterkaitan penolakan produk perikanan karena salmonella dengan penerapan HACCP di PT AAA diperoleh 8 GAP atau tabel 1 terhadap regulasi FDA nomor 21 CFR 123 FDA Code 2009 dan pedoman FDA 2013B. Permasalahan terjadi pada prinsip HACCP 1, 2, dan 3, yaitu identifikasi bahaya dan penetapan titik kritis yang belum memasukkan potensi bahaya, pertumbuhan dan pembentukan toksin, Clostridium botulinum, salmonella, dan kontrol waktu untuk pembentukan histamin. Tidak terpenuhinya 3 prinsip HACCP tersebut berdampak pada prinsip 4, 5, 6, dan 7. Hal ini terbukti pada temuan pemantauan suhu dan waktu yang tidak dikontrol, tindakan korektif, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil gap analisis menunjukkan tidak terpenuhinya 7 prinsip HACCP. Metode pengambilan sampel yang berbeda juga menyebabkan perbedaan dalam hasil uji mikroba dan antara laboratorium Indonesia dan FDA. Gambar 2 adalah alasan penolakan produk perikanan oleh FDA periode 2010 sampai 2012. Hasil studi kasus keterkaitan penolakan produk perikanan karena salmonella dengan penerapan HACCP di PT AA diperoleh 8 GAP atau tabel 1 terhadap regulasi FDA nomor 21 CFR 123, FDA Food Code 2009 dan pedoman FDA atau FDA 2013B. Permasalahan ini terjadi pada prinsip HACCP 1, 2, dan 3, yaitu identifikasi bahaya dan penerapan titik krisis yang belum memasukkan potensi bahaya, pertumbuhan dan pembentukan toksin Clostridium botulinum, salmonella, dan kontrol waktu untuk pembentukan histamin. Tidak terpenuhinya 3 prinsip HACCP tersebut berdampak
pada prinsip 4, 5, 6, dan 7. Hal ini terbukti pada temuan pemantauan suhu dan waktu yang tidak dikontrol, tindakan korektif, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil gap analisis menunjukkan tidak terpenuhinya 7 prinsip HACCP. Metode pengambilan sampel yang berbeda juga menyebabkan perubahan dalam hasil uji mikroba antara Laboratorium Indonesia dan FDA. Ini adalah gambar gap penerapan sistem HACCP PT AA terhadap regulasi FDA. Berdasarkan data analisis penolakan produk perikanan Indonesia, penyebab utama penolakan adalah karena salmonella dan filthy. Kedua penyebab ini memberikan dengan lemahnya penerapan standar sistem tersebut. Diperkuat dengan studi kasus PT AA yang menunjukkan terdapat perbedaan studi sistem HACCP yang ditetapkan FDA dan perbedaan melalui hasil audit sertifikat HACCP FDA. Yang berikut tabel 2 itu identifikasi rekomendasi strategi kebijakan keamanan produk perikanan. Komponen perbandingan pertama adalah mengenai kewenangan Katarina. Komponen perbanding pertama adalah mengenai kewenangan karantina, jaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Di Amerika Serikat, kewenangan karantina, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan oleh FDA semenjak 24 Juni 1938 dalam mewujudkan NSW atau National Single Window. Jaminan mutu dan keamanan ini berlaku untuk semua jenis pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Komponen pembanding yang kedua adalah peraturan karantina, jaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Regulasi yang digunakan oleh FDA adalah FDA Food Code 2009 dan 21 CFR 123 yang memuat secara rinci ketentuan GMP. Kesimpulan, adanya ketidaksetaraan standar dan regulasi Indonesia dengan Amerika Serikat menimbulkan dampak penolakan produk perikanan Indonesia di negara tersebut. Selama tahun 2010 sampai 2012, terjadi penolakan produk Indonesia yang didominasi oleh produk perikanan dengan penyebab utama salmonella dan filthy. Penyebab penolakan tersebut terkait dengan praktek GMP, sanitasi, dan penerapan HACCP. Studi kasus terhadap perusahaan oleh Tuna PT AA juga menunjukkan kegagalan implementasi sistem HACCP karena perbedaan standar, regulasi, dan audit sertifikasi Indonesia dan FDA. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan ekspor produk perikanan harus dibarengi dengan peningkatan mutu dan kemampuan produk perikanan melalui penerapan 7 strategi, penambahan terkait standarisasi dan akreditasi untuk mewujudkan peningkatan kerjasama internasional dan memperkokoh posisi Indonesia dalam menghadapi era globalisasi perdagangan. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.